Salam sahabat, hari ini Kamis 21 Mei 2026, kita belajar dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 1-9. 1 Korintus pasal 3 ayat 1-9. Demikianlah firman Tuhan, dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab, jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Tema kita, jadilah dewasa. Kedewasaan seseorang tidak hanya diukur dari usianya. Kedewasaan yang sebenarnya ditunjukkan dari kematangan berpikir dan berperilaku. Begitu pula kedewasaan rohani orang percaya. Jemaat di Korintus tidak menunjukkan adanya kedewasaan rohani. Hal ini dibuktikan dengan adanya iri hati dan perselisihan, serta sikap yang saling membanggakan diri sebagai golongan yang lebih baik. Paulus mengingatkan bahwa ia dan pemimpin rohani lainnya adalah pelayan Tuhan dan kawan sekerja Allah. Allah lah pemimpin mereka. Itu artinya tidak ada alasan bagi mereka untuk saling iri hati ataupun membanggakan diri. Tak dapat dipungkiri bahwa terjadinya perselisihan adalah tanda ketidakdewasaan. Orang yang dewasa secara rohani tidak akan mudah iri hati atau bahkan menyombongkan diri. Semua sama di mata Tuhan, dan semua adalah milik Tuhan. Siapapun dapat ia pakai untuk memberitakan Injil Kristus. Orang percaya sudah sepatutnya mengalami pertumbuhan rohani untuk menjadi dewasa dalam Kristus. Orang yang bertumbuh secara rohani terlihat dari sikapnya. Kebalikan dari iri hati, mereka rendah hati, berempati, dan peduli kepada sesama. Selain itu, mereka tidak akan terjebak dalam perbedaan yang ada di tengah kehidupan berjemaat. Mereka tetap bersatu dengan kesadaran bahwa Allah yang memanggil mereka untuk tugas yang berbeda. Meski berbeda, tujuan mereka satu, yaitu keserupaan dengan Kristus. Fokus mereka terletak pada Allah, bukan diri mereka atau siapapun juga. Permasalahan seperti ini kadang kembali terjadi di tengah kehidupan bergereja masa kini. Perpecahan terjadi karena keegoisan dan kesombongan yang mengidolakan pemimpin rohani tertentu hingga lupa bahwa Kristuslah kepala gereja. Allah membangun gereja bukan untuk kita membuat golongan sendiri-sendiri, tetapi agar kita bertumbuh dewasa bersama dalam pengenalan akan Allah. Kita dipanggil dan diutus ke tengah dunia untuk membawa kesatuan dan kedamaian dalam Kristus,
bukan perpecahan. Mari, jadilah dewasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh bangun kembali pagi ini dan kami siap beraktivitas. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini, mengingatkan kepada kami bahwa kami masih suka berselisih, mudah tersinggung, dan terikat pada cara hidup di dunia. Kami belum sepenuhnya dewasa dalam iman kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami lebih senang berdebat daripada membangun, lebih memilih iri hati daripada kasih, dan lebih mencari siapa yang paling benar daripada hidup dalam kebenaran-Mu. Ajari kami untuk bertumbuh, dari yang hanya mampu menerima susu, jadikan kami pribadi yang siap menerima makanan keras. Dari iman yang dangkal, tuntun kami menuju iman yang teguh dan matang. Tolong kami menyadari bahwa kami hanyalah pelayan-Mu. Berkati kami agar kami mampu selalu bertumbuh di dalam kasih-Mu. Bentuk kami menjadi rekan sekerja-Mu yang setia, yang rendah hati, dan saling menghargai. Jadikan kami menjadi semakin dewasa, tidak mudah goyah, tidak mudah iri, dan tidak mudah terpecah. Kuatkan kami dalam kasih, teguhkan kami dalam iman, dan bijaksana dalam setiap tindakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut hari ini. Amin.